Empu Hanggareksa terus mengerahkan semua kemampuannya untuk menciptakan pusaka yang paling ampuh. Setelah pusaka hasil ciptaannya jadi, dia coba adu dengan pusaka hasil ciptaan Empu Randubaya. Ternyata pusaka hasil ciptaannya tidak mampu mengalahkan pusaka ciptaan Empu Randubaya. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, dia ingin menyingkirkan Empu Randubaya. Kakang Randubaya akan membahayakan kedudukanku. Ini tidak boleh terjadi. Kemudian Empu Hanggareksa menulis surat untuk melaporkannya kepada Raja Singosari. Namun setelah surat itu jadi, dia berpikir bahwa akan memakan waktu terlalu lama jika berita ini disampaikan melalui surat. Maka Empu Hanggareksa memutuskan untuk pergi sendiri untuk menyampaikan informasi ini kepada Raja Singosari. Kepergian Empu Hanggareksa ke Singosari, Arya Kamandanu pulang. Dan dia berniat mengunjungi ayahnya untuk meminta maaf karena terlalu lama meninggalkan rumah. Namun Arya Kamandanu tidak menemukannya. Arya Kamandanu mendapatkan surat yang ditulis oleh ayahnya di atas meja. Setelah dia membaca surat tersebut, Arya Kamandanu kaget. Ternyata ayahnya sedang pergi ke Singosari untuk melaporkan gurunya Empu Randubaya. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Arya Kamandanu segera pergi kembali ke gurunya dan mengabarkan semua yang telah terjadi. Ampun Gusti. Sementara itu di Keraton Singasari, Empu Hanggareksa sedang melaporkan Empu Randubaya kepada Raja Singosari. Kertanegara Raja Singosari pun murka. Kemudian dia mengutus Ranggalawe untuk membawa Empu Randubaya ke keraton dan meminta pertanggungjawaban atas keputusan Empu Randubaya. Tangkap Empu Kurawan itu hidup-hidup. Perintah Gusti akan hamba kerjakan. Ranggalawe dan Pranaraja bersama dengan Empu Hanggareksa segera pergi menuju desa Kurawan. Di tengah perjalanan, mereka berniat singgah sebentar di warung makan. Namun ternyata di dalam warung makan tersebut ada Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi bersama kawanannya. Melihat prajurit Singosari, Empu Tong Bajil pun berulah. Dia pun membuat gara-gara dan menguji kekuatan prajurit Singasari. Pranaraja sangat geram dengan kelakuan mereka. Dia pun menghajar kawanan Empu Tong Bajil yang sangat kurang ajar ini. Melihat pengikutnya dihajar oleh Pranaraja, Dewi Sambi sangat marah. Dia pun segera mengajar balik Pranaraja. Pukulan aji tapak wisa Dewi Sambi mengenai dada Pranaraja. Melihat Pranaraja roboh, Ranggalawe pun turun tangan. Ranggalawe dikeroyok oleh Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Akhirnya asian tapak wisa Dewi Sambi pun mengenai dada Ranggalawe.
Namun ternyata bisa racun yang bersarang di dada Ranggalawi tidak bertahan lama. Ajian belapak ngampar Ranggalawi mampu menetralisir efek dari pukulan Aji Tapak Wisa Dewi Sambi. Melihat Ranggalawi sekar bugar, Empu Tong Bajil pun naik pitam. Dia pun segera menyerang Ranggalawi. Dan tongkat sakti Empu Tong Bajil yang bernama Tongkat Penyabut Roh pun mampu mengenai dada Ranggalawi. Namun bisa racun tongkat penyabut roh milik Empu Tong Bajil tidak memberikan efek apapun di tubuh Ranggalawi. Empu Tong Bajil pun semakin geram. Dia pun segera mengeluarkan ajian andalannya, yaitu Aji Segara Geni. Kobaran api yang besar bersumber dari Aji Segara Geni milik Empu Tong Bajil mengarah ke tubuh Ranggalawi. Benturan keras pun terjadi antara ajian Segara Geni milik Empu Tong Bajil melawan Aji Segoro Bayu milik Ranggalawi. Walaupun pakaian Ranggalawi banyak yang terkoyak dan gosong, namun tubuh Ranggalawi tetap tegar, tidak berimbas sedikit pun. Kobaran api yang begitu besar karena ajian Empu Tong Bajil bisa dipadamkan oleh hujan karena ajian Ranggalawi. Melihat lawannya masih segar bugar, Empu Tong Bajil pun menyatukan kekuatannya dengan Dewi Sambi untuk menggempur Ranggalawi. Namun di waktu yang genting tersebut, datang Patih Kepumundaran dari kerajaan Gelang-Gelang yang mendamaikan mereka. Karena Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi adalah anak buah Patih Kepumundaran, maka Ranggalawi mengampuni mereka. Namun apabila suatu saat diulanginya lagi, maka mereka akan dibunuh oleh Ranggalawi. Perjalanan rombongan Ranggalawi telah sampai di desa Kurawan. Namun perjalanan mereka telah diketahui oleh Arya Kamandanu. Akhirnya Arya Kamandanu segera mengabarkan berita ini ke gurunya, Empu Randubaya. Mendengar kabar itu, Empu Randubaya berniat untuk sembunyi sementara waktu, agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Dan sebelum pergi, Empu Randubaya membakar rumahnya, agar tidak ada jejak dalam kepergiannya. Sesampai di lokasi, rombongan Ranggalawi hanya menemui rumah Empu Randubaya yang tinggal puing-puing karena terbakar. Kemudian Ranggalawi memerintahkan para prajurit untuk menggeledah di sekitar lokasi tersebut. Empu Hanggarsa sangat marah karena yang ditemukan di lokasi adalah anaknya sendiri, yaitu Arya Kamandanu. Percecokan antara ayah dan anak pun terjadi. Dalam percecokan tersebut, ada kata-kata Arya Kamandanu yang menyinggung perasaan Pranaraja. Akhirnya Pranaraja mau menghukum kelancangan Arya Kamandanu. Duel pun terjadi. Namun Arya Kamandanu mampu mengimbangi serangan-serangan Pranaraja. Cukup, Pranaraja. Melihat perkelahian tersebut, Ranggalawi kagum dengan sikap Arya Kamandanu yang pemberani dan tanggung jawab. Ranggalawi ingin mencoba ilmu Arya Kamandanu yang menggunakan ilmu Empu Gandring yang selama ini dikiranya sudah punah.
Jangan. Aku sangat menghargai kejantanan dan keberaniannya. Dia pemuda yang patut kita hargai. Karena sikapnya yang jelas dan berani bertanggung jawab pada perbuatannya. Komandan, kau kuampuni. Kau boleh pergi sesuka hatimu. Terima kasih, Gusti. Kerajaan Singasari kedatangan tamu dari Mongolia. Dia adalah utusan Raja Mongolia untuk memberikan surat penaklukan ke Raja Singasari. Raja Singasari Kertanegara sangat marah karena kerajaan Singasari yang besar dianggap enteng dan mau ditaklukkan oleh kerajaan Mongolia. Itulah jawabanku. Katakan kepada rajamu, prajurit-prajurit Singasari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Sementara itu, Empu Ranubaya dalam pelariannya telah sampai di pesisir Pulau Jawa. Namun pada saat Empu Ranubaya sedang mabuk, dia diketahui oleh prajurit Mongolia bahwa dia sebenarnya adalah seorang empu pembuat senjata yang sangat mumpuni. Senjata Tuan memang hebat. Kami mengakui kelebihan Tuan dalam ilmu membuat senjata. Kemudian prajurit Mongolia memperdaya Empu Ranubaya, kemudian menculiknya. Empu Ranubaya akan dibawa ke Mongolia untuk membuatkan senjata-senjata ampuh buat prajurit Mongolia.